lagi dengan saya Muhammad Khalil. Untuk video sebelumnya kita sudah bahas tentang apa itu fisika, apa itu statistika, dan apa itu fisika statistika. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas beberapa contoh soal terkait fisika statistika. Nah, pada penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana, tetap di sini ya guys. Oke guys, kali ini saya mempunyai 5 buah latihan soal fisika statistik, yang mana diantaranya yang pertama ini dia soalnya. Nah, ini dia nih guys soal yang pertama. Diskusikan mengapa perbedaan antara statistika Boltzmann, Fermi, dan Bose menjadi tidak penting dalam batas suhu tinggi. Sebelum jawab pertanyaan yang pertama ini nih guys, saya akan paparkan terlebih dahulu nih perbedaan statistika Boltzmann, Fermi, dan Bose. Kira-kira ada yang tahu nggak sih apa itu perbedaan statistika Boltzmann, Fermi, dan Bose? Apa ya? Nggak tahu deh. Jawabannya nih guys, untuk perbedaan statistika Boltzmann, Fermi, dan Bose, untuk yang Maxwell-Boltzmann dapat diterapkan dalam sistem partikel identik, partikel terbedakan. Untuk yang Bose-Einstein dapat diterapkan dalam sistem identik pula, partikel tak terbedakan dan tidak memenuhi prinsip Pauli. Sementara untuk Fermi-Dirac dapat diterapkan dalam sistem identik, partikel tak terbedakan dan memenuhi prinsip Pauli. Sementara untuk kategori partikel nih guys, untuk yang Maxwell-Boltzmann masuk dalam kategori partikel klasik. Sementara untuk Bose-Einstein masuk dalam boson, dan Fermi-Dirac termasuk kategori fermion. Perbedaan statistika Boltzmann, Fermi, dan Bose untuk dalam sifat partikel. Untuk yang Maxwell-Boltzmann, spin partikel berjarak cukup berjauhan sehingga fungsi gelombang tidak bertumpang. Untuk yang Bose-Einstein, sifat partikelnya spin mulai dari 0, 1, 2. Fungsi gelombangnya simetri terhadap pertukaran label partikel. Sementara untuk Fermi-Dirac juga spin, tapi setengah, 3/2, 5/2. Sedangkan untuk fungsi gelombang atau antisimetri terhadap pertukaran label partikel. Nah, untuk contohnya, untuk Maxwell-Boltzmann nih, contohnya yaitu molekul gas. Bose-Einstein, contohnya foton dalam rongga, foton dalam zat padat, helium cair pada temperatur rendah. Sementara untuk contoh dari Fermi-Dirac yaitu elektron bebas dalam logam. Perbedaan statistika Boltzmann, Fermi, dan Bose dalam sifat distribusi nih guys. Untuk yang Maxwell-Boltzmann tidak ada batas pada jumlah partikel per keadaan. Untuk yang Bose-Einstein tidak ada batas pada jumlah partikel per keadaan, dan untuk Fermi-Dirac tidak lebih dari satu partikel per keadaan. Perbedaan statistika Boltzmann, Fermi, dan Bose dalam rata-rata jumlah partikel yang menempati tingkat energi S1 nih guys. Untuk yang Boltzmann yaitu A1 sama dengan omega 1 eksponensial min alfa min beta E1. Sementara untuk Fermi, A1 sama dengan omega per E pangkat alfa plus beta E1 plus 1. Sedangkan untuk yang Bose, A1 sama dengan omega per E pangkat alfa plus beta E1 min 1. Jawaban nomor 1 nih. Coba kita lihat sebelumnya bahwa ketika E pangkat alfa jauh lebih besar dari 1 atau eksponensial min alfa jauh lebih kecil dari 1, dan omega 1 per E pangkat alfa plus beta E1 plus minus 1 mendekati omega 1 E pangkat min alfa min beta E1, maka perbedaan antara ketiga tipe persamaan tadi statistik menjadi hilang atau tergantikan guys. Nah, untuk E pangkat min alfa sama dengan N H kuadrat per 2 pi MKT pangkat 3/2. Di sini N adalah densitas partikel. Kita lihat bahwa kondisi di atas adalah memenuhi ketika T jauh lebih besar dari N pangkat 2/3 H kuadrat per 2 pi MK. Jadi, perbedaan di antara ketiga tipe statistik menjadi tidak penting dalam batas temperatur tinggi. Sehingga rata-rata jumlah partikel dalam setiap keadaan kuantum jauh lebih sedikit, yaitu 1. Alasannya adalah bahwa jumlah keadaan mikro tersedia untuk partikel sangat besar dari jumlah total partikel. Maka probabilitas untuk dua partikel untuk menempati keadaan kuantum yang sama sangat kecil, dan prinsip larangan Pauli ini berlaku secara alami sebagai hasilnya. Dan perbedaan antara statistik Fermi dan Bose menjadi lenyap guys. Itu dia jawaban nomor 1.
Nah, gimana untuk soal yang pertama? Udah tahu semua kan jawabannya? Tapi sekarang dulu, ini masih ada soal yang kedua. Mau tahu soal yang kedua? Langsung saja. Nah, untuk soal yang kedua nih guys, dalam hal apa temperatur statistika kuantum harus diterapkan untuk neutron tersebar di pesawat 2 dimensi dengan jumlah neutron persatuan luas menjadi 10 pangkat 12? Nah, jawabannya nih guys, perlunya menggunakan statistik kuantum muncul dari berikut 2 poin. Satu adalah indistinguishability partikel dan prinsip larangan Pauli. Karena E pangkat min alfa sama dengan N H kuadrat per 2pi MKT tidak sangat jauh lebih kecil dari 1. Sementara yang lain adalah kuantisasi dari tingkat energi, misalkan delta E per KT, di mana delta E adalah jarak antara tingkat energi tidak sangat jauh lebih kecil dari 1. Nah, untuk sistem neutron 2 dimensi, delta E per KT sama dengan H kuadrat per 2pi MKT L kuadrat. Hasil dari L mendekati 1 cm. Kita punya T mendekati 10 pangkat min 13K. Jadi tingkat energi tidak benar terus-menerus pada temperatur tinggi. Oleh karena itu, perlu menggunakan statistika kuantum yang pada dasarnya ditentukan oleh kondisi kuat atau degenerasi. Nah, untuk yang E pangkat min alfa sama dengan NH kuadrat per 2P MKT lebih besar dari sama dengan 1. Kemudian, substitusikan ke dalam persamaan di atas. Kita lihat bahwa statistika kuantum harus digunakan ketika T kurang dari sama dengan 10 pangkat min 2K guys. Itu dia. Untuk soal nomor 3 nih guys. Udara pada suhu kamar bergerak melalui pipa pada tekanan yang cukup rendah, sehingga lintasan bebas jauh lebih lama dari diameter pipa. Tentukan. Untuk yang A, fluks dari molekul pada keadaan stabil yang disebabkan oleh suatu gradasi tekanan di pipa. Untuk yang B, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengurangi tekanan dalam tangki bervolume 100 liter dari 10 pangkat min 5 mm Hg menjadi 10 pangkat min 8 mm Hg jika terhubung pada vakum sempurna melalui pipa dengan panjang 1 meter dan diameter 10 cm. Untuk jawaban yang A, sebelumnya kita asumsikan bahwa panjang pipa lebih panjang dari jalan bebas rata-rata. Maka, kita dapat menganggap gas panjang pipa di equilibrium lokal pada tekanan yang berbeda. Tapi, pada suhu yang sama, dari distribusi Maxwell kita memperoleh kecepatan rata-rata guys. Nah, kecepatan rata-ratanya yaitu V0 sama dengan integral 0 sampai tak hingga Vz E pangkat min M per 2KT Vz kuadrat dVz per integral 0 sampai tak hingga E pangkat min M per 2KT Vz kuadrat dVz sama dengan akar 2KT per Pm, sehingga flux molekul sepanjang pipa diperoleh yaitu min A V0 dikalikan delta N sama dengan min A V0 dikalikan L delta N per L dan min A V0 L seper KT dikalikan delta P per L. Saat L sama dengan 1 per N do sama dengan KT per P do, maka kita punya fluxnya yaitu sama dengan min A V0 per do per P dP dZ. Nah, itu dia. Untuk soal nomor 3 untuk yang B, seperti yang diberikan rho kurang dari sama dengan 10 pangkat 5. Nah, di sini P ya guys, bukan rho, milimeter Hg. Kita punya L sama dengan KT per P itu lebih besar dari sama dengan 3 kali 10 pangkat diameter. Kita punya rho-nya yaitu sama dengan KP0N. Artikan bahwa kedua keadaan awal dan akhir berada dalam keseimbangan termal pada suhu T. Maka P dNdt sama dengan min A V0N. Oleh karena itu T sama dengan P per A V0 bulan N inisial per N final sama dengan P per A V0 bulan T inisial per P final sama dengan P per A akar Pm per 2KT dan P inisial per P final sama dengan 0,4 skon. Dan semangat kan? Untuk soal yang keempat nih, berikan sebuah argumen kualitatif berdasarkan teori kinetik gas untuk menunjukkan
bahwa koefisien viskositas klasik gas tidak bergantung tekanan pada suhu konstan. Nah, jawabannya dalam mempertimbangkan aliran molekul gas sepanjang arah X yang kecepatan rata-ratanya adalah V sama dengan Vx, mempunyai gradien dalam arah Y. Jumlah yang melewati dalam satuan ruas tegak lurus terhadap arah X dalam satuan waktu adalah mv/4. Dalam tumbukan terjadi lebih dari jarak mendekati L. Molekul melintas bebas. Untuk perhitungannya bisa diambil delta Vx sama dengan delta Y do Vx per do Y mendekati L do Vx per do Y. Sehingga kekuatan geser di seluruh satuan ruas atau gaya viskositas adalah F sama dengan nm V do Vx per 4 sama dengan seperempat nm Vl do Vx do Y. Oleh karena itu, koefisien viskositas adalah N sama dengan nmVl per 4 sama dengan M per 4 do akar 8 kT per Qm, di mana do adalah bagian molekul tumbukan gasan dan dipandang independen dari tekanan pada suhu konstan. Untuk soal yang nomor 5, soal terakhir nih guys, konduktivitas listrik. Dapatkan perkiraan untuk konduktivitas listrik dari sebuah penurunan elektron gas densitas elektron per cm pangkat 3 dalam hal waktu tumbukan efektif T antara elektron. Jawabannya, untuk gas elektron tergenerasi kecepatan seragam pada permukaan Fermi, maka arus bersih dalam segala arah yaitu 0 di bawah pengaruh medan listrik EZ. Elektron bergerak secara keseluruhan dalam arah Z membentuk arus listrik. Kita punya EZE sama dengan M dVZ dt, delta VZ mendekati T dVZ dt. Diberikan densitas arus JZ sama dengan EN delta VZ mendekati EN EZ ER per M, di mana M adalah massa elektron dan E merupakan sebuah muatan. Bandingkan hubungan antara densitas arus listrik dan konduktivitas listrik, maka yang akan kita peroleh yaitu Do sama dengan E kuadrat NF per M. Siapa yang tidak kenal dengan Einstein? Seorang fisikawan jenius yang telah menyumbangkan banyak ilmu pengetahuan untuk dunia. Namun di balik itu, Einstein juga meninggalkan banyak kata-kata bijak selama ia hidup. Berikut kata-kata yang pernah diucapkan Albert Einstein yang bisa menjadi pelajaran dalam hidup kita. Satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Sesuatu yang paling sulit dimengerti di dunia ini adalah pajak penghasilan. Ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang luar biasa. Seandainya seseorang tidak harus menghabiskan hidupnya terhadap hal tersebut. Dalam masalah merupakan peluang hebat untuk kita. Saya tidak memiliki bakat tertentu, saya hanya ingin tahu. Semoga bermanfaat. Demikian penjelasan fisika statistika pada video kali ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.